Saat itu, Shiv sedang menelpon Anandi, tetapi Anandi tidak mengangkatnya. Anandi berencana untuk bertemu langsung dengan Shiv dan mengutarakan isi hatinya. Anandi bertemu dengan teman Kalyani dari desa lain. Anandi mengambil berkahnya. Nenek itu mengatakan pada Anandi, bahwa ada surat resmi hari ini yang dia dapatkan, tapi mereka tidak bisa membaca, karena Anandi telah pergi setelah menikah, mereka juga tidak bisa belajar lagi. Anandi berpikir, karena Shiv di sini selama 2 tahun, dia bisa melanjutkan mengajar warga desa, daripada dia menghabiskan waktu di rumah. Nenek itu bertanya tentang Jagdish dan Gangga. Membawa Gangga ke rumah Kalyani bukanlah pilihan yang tepat, karena Jagdish seharusnya merawatnya, bukan membawanya pulang seperti tamu. Nenek itu berkata lagi, tidak benar seorang wanita yang sudah menikah ada di rumah orang, karena itu penduduk desa berbicara tentang kedekatan Gangga dan Jagdish, tapi aku tidak berpikiran hal seperti itu. Anandi mengatakan, sejak dulu perempuan sering disiksa dan juga direndahkan. Dan jika seseorang ingin membantu mereka dengan hati yang tulus, kita harus mendukung mereka bukan mencurigainya. Sekarang aku akan berdoa di kuil. Kemudian Anandi masuk ke dalam kuil. Anandi berdoa dan berterima kasih karena Jagdish telah kembali, dan meminta kekuatan untuk mengutarakan perasaannya kepada Shiv. Pendeta memberikan Anandi prasad, dan dia pergi dengan rasa bahagia. Anandi lagi-lagi tidak menjawab telepon dari Shiv, sementara Anandi berpikir, bahwa hari ini akan memberitahu Shiv tentang isi hatinya. Dia juga memiliki berkat Dewi juga. Sedangkan, di rumah Apeli, Gangga menawarkan untuk memijat kaki nenek, namun nenek mengatakan, tidak perlu kau beristirahat saja. Gangga mengatakan, aku akan mendapatkan beberapa berkat dari nenek juga, dan aku tidak ingin kehilangan itu. Nenek mengatakan, kau begitu bijaksana dan dewasa meskipun usiamu muda seperti Anandi. Gangga berkata, hidup membawaku menjadi seperti ini. Nenek bertanya, bagaimana kau bisa percaya pada Jagdish, padahal kau tidak mengenalnya? Gangga menjawab, aku tidak punya alasan yang tepat untuk meragukannya, karena aku hanya tahu dia lebih baik dari kepribadiannya. Nenek menatap Gangga dengan kagum. Anandi sampai di rumah, dia melihat Shiv berada di dalam mobil, namun Shiv akan pergi dengan jeepnya. Anandi berusaha memanggilnya, tapi Shiv tidak mendengar dan malah pergi. Ketika Anandi masuk ke dalam rumah, Minu mengatakan, bahwa Shiv telah pergi sejak tadi, dia akan kembali besok. Anandi mengatakan, setidaknya dia bisa menunggu sampai aku pulang. Sanchi mengatakan, kau selalu berurusan dengan keluarga lamamu, dan masalah mantan suamimu lebih penting daripada mengangkat telepon kakakku. Minu menegur Sanchi agar tidak berbicara seperti itu. Anandi mengatakan, tadi aku berada di kuil, makanya aku tidak menjawab telepon dari Shiv. Anandi masuk ke dalam kamar, dia melihat foto pernikahannya bersama Shiv. Anandi berkata, jika aku tahu kau akan pergi dari sini, aku pasti akan mengangkat teleponmu, dan segera pulang ke rumah. Kau pasti pergi dengan rasa marah. Anandi berkata lagi, bukannya aku membuatmu bahagia, malah aku membuatmu sedih. Maafkan aku karena tidak mengangkat teleponmu, aku akan meminta maaf sekarang. Anandi mencoba menelpon Shiv, tapi Shiv tidak mengangkatnya karena Shiv berada di pom bensin, di mana di tempat itu, bahwa semua orang harus mematikan teleponnya. Anandi merasa kecewa dan sedih, ketika Shiv tidak menjawab telepon darinya. Anandi bersiap untuk tidur, saat akan mengambil selimut, tanpa sengaja Anandi menjatuhkan gaun malam yang dikirim Asima untuknya. Anandi teringat, ketika Shiv menggodanya saat melihat gaun malam itu. Kemudian, Anandi bersiap-siap untuk tidur, dan memakai gaun malam. Anandi terus melihat dirinya di depan cermin. Tiba-tiba Shiv datang dari belakang. Anandi nampak bahagia melihat suaminya ada di dekatnya. Shiv terus melangkah, dan memeluk Anandi dari belakang. Anandi sangat bahagia dan tampak senyum malu-malu. Anandi berkata, kenapa kau bisa ada di sini? Shiv mengatakan, aku datang karena aku ingin bersamamu. Anandi kembali tersenyum. Shiv menarik Anandi dan menatapnya. Shiv memegang bahu Anandi. Anandi terlihat sangat malu. Shiv mengatakan, rasa malumu semakin memancarkan kecantikanmu. Shiv mencoba untuk lebih romantis pada Anandi. Anandi berusaha menghindar dari sentuhan hangat Shiv, sementara Shiv tersenyum, dan tidak akan melepaskan Anandi begitu saja. Kemudian, Shiv kembali datang dari belakang Anandi. Shiv membelai rambut Anandi, dan berbisik ke telinganya dan berkata, ini seperti mimpi indah bagiku. Anandi terlihat sangat malu.
Shiv pun mulai menyentuh bagian sensitif Anandi, Anandi pun sangat menikmatinya. Lalu tirai jendela tertutup sedikit demi sedikit. Ternyata itu hanyalah hayalan Anandi, lalu Anandi meletakkan kembali gaun malam itu di tempatnya. Gangga sedang bersih-bersih, dia tidak sengaja menekan remote TV dengan buku, dan TV itu menyala. Gangga merasa takut. Kemudian, Gangga mulai menikmati tontonan kartun pada saluran TV, dia tertawa keras. Jagdish melihat Gangga dari pintu, dan merasa senang melihat Gangga sudah mulai tertawa. Di kamar, Anandi memeluk sweater Shiv sambil tiduran. Anandi benar-benar merindukan suaminya. Shiv terlihat sedang berada di keramaian kota. Shiv dan Anandi saling merindukan satu sama lain. Mereka masing-masing mengingat kebersamaan mereka dan keromantisannya. Anandi senyum-senyum sendiri, begitupun dengan Shiv. Lalu Shiv memutuskan untuk menelpon Anandi, tapi Anandi tidak menjawab teleponnya, karena dia tidak mendengarnya. Keesokan paginya, Nenek sedang beristirahat. Sumitra membawakan teh untuk Kalyani. Makan datang mencari sesuatu dan berkata, bahwa dia sedang mencari sapu. Seluruh rumah terlihat begitu bersih, aku bingung siapa yang melakukannya. Nenek melihat dari kejauhan, bahwa Gangga yang membersihkan semuanya. Kemudian Nenek menakuti Makan, dia menggodanya tentang hantu di rumah. Makan pun ketakutan. Sumitra hanya tertawa melihatnya. Gangga melihat semuanya dari kejauhan, dia masuk ke dalam untuk mencari tahu. Nenek menakuti Makan dengan mengatakan, bahwa hantu itu ada di belakangnya. Makan berbalik dan melihat Gangga. Makan mengatakan kepada Nenek, kalau dia tidak perlu takut sekarang. Mereka hanya tersenyum melihat tingkah lucu Makan. Makan pun pergi. Nenek bertanya pada Gangga, mengapa kau melakukan semua pekerjaan rumah? Gangga mengatakan, aku senang bisa melakukannya, lagi pula aku merasa bosan duduk terus, dan tanpa melakukan apapun. Nenek mengatakan, apakah kau benar-benar ingin melakukan pekerjaan rumah? Gangga berkata, tentu saja. Nenek berkata lagi, kalau begitu kau bantulah Sumitra di dapur, Gehna akan mengurus Nandu. Gangga kemudian setuju, dan pergi bersama Sumitra ke dapur, sementara Nenek Kalyani tersenyum pada dirinya sendiri, melihat Gangga sudah bersemangat.